Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Kejadian pasal 6. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-10. Kejadian pasal 4 melacak silsilah Kain melalui Lameh dan anak-anaknya dan menyebutkan keturunan Set sampai Nuh. Dalam pasal 5, ketiga anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Pasal 6 melanjutkan cerita itu dengan mengaitkan penyimpangan moral yang mulai mencirikan generasi selanjutnya. Dengan berlalunya tahun, benih ular menjadi semakin banyak, benih perempuan, manusia yang saleh, berkurang sampai diwakili oleh satu laki-laki, tiga anaknya laki-laki, dan keempat istri mereka. Ayat pembukaan Kejadian pasal 6 menunjukkan beda antara dua komunitas ini. Ayat-ayat pembukaan Kejadian pasal 6 melukiskan gambaran suram tentang kemerosotan manusia. Salah satu manifestasi dari korupsi ras adalah kelemahan dalam perkawinan. Identifikasi anak-anak Allah di dalam ayat 1 juga bermasalah. Salah satu penafsirannya adalah bahwa mereka itu makhluk surgawi, yaitu malaikat. Kalau dilihat Ayub pasal 1 ayat 6 contohnya, dan pasal 2 ayat 1, yang kemudian melahirkan orang-orang raksasa yang disebut Nephilim yang luar biasa jahatnya. Ini tetap menjadi pemikiran umum sampai sekarang ini. Pandangan seperti itu harus ditolak karena pernyataan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 30, Yesus mengatakan bahwa dalam kebangkitan manusia akan menjadi seperti para malaikat, yaitu makhluk ilahiyat yang tidak kawin atau dikawinkan. Manusia, bukan malaikat, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Menurut catatan Lukas, Yesus menambahkan bahwa orang mati yang telah dibangkitkan tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, itu Lukas 20 ayat 35-36. Karena para malaikat adalah makhluk yang tidak mengenal kematian, dan karena anak-anak Allah yang kawin dengan anak-anak perempuan manusia bersama dengan anak-anak mereka mati dalam air bah, maka anak-anak Allah di sini pasti bukan malaikat. Air bah adalah penghakiman Allah yang dikirim ke atas dunia oleh karena dosa. Ini bukan dosa para malaikat, tetapi kejahatan dari orang-orang yang gagah perkasa, yang disebut orang-orang yang kenamaan di dalam ayat 4 dan 5. Murka Allah dalam air bah tidak ditujukan kepada para malaikat atau anak-anak setengah malaikat. Tuhan bertekad hanya untuk menghapuskan manusia dari muka bumi, karena mereka adalah pihak yang bersalah. Teks Kejadian dan ajaran Yesus mengesampingkan adanya ikatan perkawinan antara makhluk ilahiyat dan manusia, dan pemikiran bahwa keturunan mereka yang campuran itu adalah penyebab utama datangnya air bah. Penafsiran lain bahwa mereka itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, barangkali para penguasa. Mereka adalah raja yang melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan menjadikan mereka selir mereka, siapa saja yang disukai mereka. Penafsiran terbaik adalah bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set yang termasuk dalam silsilah di pasal yang kelima. Mereka ini sepertinya orang-orang yang benar dan takut akan Allah, karena mereka berasal dari garis keturunan Enos, yang melalui Enos orang mulai memanggil nama Tuhan, itu pasal 4 ayat 26. Mereka juga keturunan Henoh yang menunjukkan kepada mereka teladan hidup setia dengan hidup bergaul dengan Allah di pasal 5 ayat 24. Standar perkawinan di antara orang-orang Set mulai terkikis jelas di sini. Anak-anak Allah kawin tanpa pandang bulu karena mereka mengawini anak perempuan manusia, yaitu perempuan dari garis keturunan Kain
yang tidak memiliki nilai-nilai spiritual daripada orang-orang Set. Mereka menikah secara dangkal karena ketertarikan mereka pada perempuan-perempuan ini didasarkan pada satu-satunya fakta bahwa mereka merasa adil siapapun yang mereka pilih. Mereka menikah secara poligami. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, umat Allah disebut anak-anak Allah. Ini memang benar bagi Adam, benar bagi Israel, karena di Keluaran 4 ayat 22 dikatakan, inilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Juga benar bagi orang Kristen di Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Seperti Adam, yaitu anak Allah, berbuat dosa karena buah terlarang itu terlihat baik, banyak dari keturunan ini menyerah pada godaan seperti itu. Anak-anak Allah, keturunan Set, secara menyedihkan berbuat dosa karena mereka tertarik kepada anak-anak perempuan manusia. Anak-anak perempuan itu adalah keturunan Kain. Anak-anak Allah memandang mereka itu cantik dan mereka mengambil sebanyak yang mereka inginkan untuk dijadikan istri mereka. Masalahnya bukan karena perempuan-perempuan ini cantik saja, tetapi kecantikan itu nampaknya merupakan satu-satunya daya tarik mereka. Mereka tidak memiliki kedalaman spiritual apapun karena mereka hanya menjadi kaum perempuan yang berpikiran duniawi atau materialistis. Demikian pula, anak-anak Allah secara jelas adalah contoh-contoh awal tentang kaum laki-laki yang kawin karena alasan yang salah. Mereka tidak peduli tentang spiritualitas atau karakter dalam diri seorang istri. Sebaliknya, oleh karena harga diri egois mereka, apa yang lebih utama untuk mereka bayangkan adalah kecantikan lahiriah kaum perempuan dan gengsi, kekuasaan, dan reputasi yang mereka harapkan akan dimiliki dengan memperistri perempuan-perempuan yang memiliki daya tarik. Semua ini menyebabkan mereka meninggalkan rencana awal perkawinan monogami dari Allah dan melampaui contoh Lameh yang memiliki 2 istri, yang secara jelas mereka mengambil beberapa istri dari siapa saja yang mereka sukai. Manifestasi lain dari degradasi umat manusia terlihat dalam kekerasan yang terkait dengan Nephilim di ayat 4. Nephilim dan juga ada tertulis dalam Bilangan 13 ayat 33. Satu-satunya tempat lain di mana kata Nephilim itu ditemukan sebagai tiran. Kata itu berasal dari akar kata Ibrani yang berarti jatuh di atas. Dalam hal ini secara harfiah berarti orang-orang yang jatuh dan bukan orang-orang raksasa. Mengapa sekarang ini Nephilim sering diidentifikasi sebagai orang-orang raksasa? Pengaitan ini berasal dari gambaran orang-orang Israel di Kanaan di dalam Bilangan 13 ayat 32-33. Kata-kata mereka mungkin mengandung pernyataan yang agak berlebihan karena mereka menegaskan bahwa semua orang yang mereka lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dibandingkan dengan orang-orang itu, orang-orang Israel memandang diri mereka sebagai belalang 10 mata-mata karena ketakutan dan ketidakpercayaan sepertinya melebih-lebihkan perbedaan yang ada di antara mereka dan orang-orang di Kanaan itu. Namun, orang harus jangan menyimpulkan bahwa Nephilim yang belakangan itu berasal dari Nephilim yang ada di kitab Kejadian pasal 6. Semua manusia di bumi mati dalam air bah, kecuali keluarga Nuh. Nephilim di mana mereka yang mengganggu, yang jatuh pada orang lain untuk memaksakan kehendak mereka kepada orang-orang itu. Itulah orang-orang perkasa yang dahulu kala, orang-orang yang termasuk di ayat 4. Kekerasan ini kembali ditekankan di dalam ayat 11.
Beberapa berpendapat bahwa Nephilim adalah produk dari perkawinan yang baru saja kita sebutkan tadi. Yang lain berpikir bahwa mereka sejaman dengan tetapi terpisah dari perkawinan. Pandangan lain lagi adalah bahwa Nephilim adalah anak-anak Allah. Mensurvei pemandangan di bumi, Allah menyatakan bahwa manusia hanyalah daging, yaitu dia bertindak pada tingkat kerajaan binatang dan bukan sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan menyatakan kejahatan manusia besar di bumi. Setiap niat pikiran hati manusia hanyalah kejahatan terus-menerus di ayat 5. Manusia nampaknya tidak mampu bahkan memikirkan pemikiran yang layak. Jadi Tuhan menyesal atau bertobat karena telah menjadikan manusia. Kata itu tidak berarti perubahan tujuan, tetapi perubahan perasaan. Tuhan merasa sakit atau menyesal atas apa yang sudah terjadi. Allah berduka dalam hatinya di ayat 6 oleh kerusakan manusia. Allah memang mengubah sikap dan rencananya untuk manusia, bergantung pada respon manusia terhadap kehendaknya. Ini tidak berarti bahwa Allah itu berubah-ubah. Ini menunjukkan bahwa kedaulatannya berkorelasi dengan tanggung jawab manusia. Salah satu contohnya di kitab Yeremia pasal 18 ayat 6 ayat 7 sampai 10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Di dalam ayat 11-12, penulis menggunakan kata korup baik secara nominal maupun verbal untuk meringkas kondisi yang ada. Istilah ini digunakan untuk penyembahan berhala dan imoralitas seksual. Dosa-dosa ini dilakukan di hadapan Allah, yaitu secara terbuka, di depan umum, dengan terang-terangan, dan dengan lancang. Selama periode waktu yang panjang itu, manusia menjadi sangat jahat sehingga pikiran dan perbuatannya terus-menerus jahat. Akibatnya, hal itu memilukan hati Allah. Artinya, hal itu menyebabkan Allah mengalami emosi kesedihan yang sangat dalam. Karena alasan ini, Tuhan berubah pikiran dan memutuskan untuk menurunkan ke atas dunia sebelum air bah itu kutukan fisik terakhir, yaitu kematian. Di dalam ayat 3 dan ayat 7, Hakim Agung itu menjatuhkan hukuman terhadap makhluk-makhluknya. Ada 3 aspek dari pernyataan ini. Pertama, Rohku tidak akan bersama-sama dengan manusia selama-lamanya. Itu di ayat 3. Oleh karena itu, hilangnya roh mungkin sama dengan tindakan Allah yang menarik nafasnya atau roh yang memberi hidup. Kehidupan diambil dari setiap manusia dan binatang di dunia, kecuali bagi mereka yang berada di dalam bahtera. Allah tidak akan terus membiarkan rohnya menjalankan pengaruh pengekangan yang sampai sekarang diberikan kepada dosa. Menurut pertama Petrus pasal 3 ayat 18-20, Roh Kristus melalui perantaraan para bapa bangsa yang saleh berkhotbah kepada roh-roh yang tidak taat di dunia kuno itu. Yang kedua, hari-harinya akan menjadi 120 tahun yang ada di ayat 3. Yaitu akan ada masa tenggang sebelum pencurahan penghakiman. Beberapa orang berpendapat bahwa Allah memperpendek umur manusia karena kecenderungannya terhadap dosa dan kejahatan. Apakah Allah menetapkan bahwa setelah air bah,
ia akan membatasi umur manusia sampai sekitar 120 tahun daripada hampir 900 tahun sebelumnya, seperti yang dicatat di pasal 5, pandangan ini masuk akal dalam konteks langsung kehancuran di dalam dunia. Mungkin Allah tidak akan mentoleransi manusia untuk hidup selama itu ketika setiap pikiran dan perbuatan mereka terus-menerus jahat. Respon penyesalan mendalam dari Allah atas umat manusia bukan karena penciptaan adalah kesalahan ilahi. Sumbernya ada pada penyimpangan dan dosa manusia yang merusak gambar Allah di dalam dirinya. Penciptaan manusia bukan kesalahan. Manusia menjadikan dirinya biadab yang bengis dengan cara menyalahgunakan kebebasannya secara keliru. Allah sebagai Allah pribadi merasakan sakit ketika orang-orang yang dia kasihi mengkhianati dia, mencemarkan diri mereka sendiri, dan menyiksa sesama mereka manusia. Contohnya kalau kita lihat Hosea pasal 11 ayat 1-8. Inilah yang menyebabkan timbulnya rasa sakit dan kesedihan yang tak terkatakan di hati Allah. Yang ketiga, aku akan melenyapkan manusia yang telah kuciptakan, itu di ayat 7. Makhluk lain yang terikat di muka bumi akan mengalami nasib yang sama. Duka cita Allah atas dosa manusia diungkapkan lebih lanjut dalam pernyataan bahwa kehancuran dari Allah akan menjangkau binatang melata, hewan, dan burung-burung di udara. Tatanan dunia yang diciptakan sudah menjadi sangat menyimpang dan diputar balik dari maksud awal Allah sehingga tidak dapat diperbaiki. Ketika laki-laki dan perempuan pertama berbuat dosa, semua umat manusia menanggung kutukan dan akibat akhir dari dosa, yaitu kematian. Begitu juga di sini. Bumi sudah menjadi begitu rusak oleh kejahatan manusia, sehingga hewan-hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung akan mengalami air bah yang membersihkan dunia dari pencemaran dosa manusia. Fakta bahwa para malaikat tidak dikenakan hukuman di sini menegaskan penafsiran yang diberikan kepada frasa anak-anak Allah dalam ayat 1 tadi. Sesudah gambaran yang mengecewakan tentang umat manusia di dalam ayat 5 sampai yang ke-7, secercah harapan diungkapkan. Penilaian bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata tidak berlaku untuk setiap orang di bumi. Nuh adalah pengecualian. Nuh adalah satu-satunya pengecualian untuk gambaran umum korupsi dan kekerasan di bumi. Orang ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan di ayat 8. Kasih karunia ini adalah sesuatu yang Nuh terima sebagai hadiah, bukan sesuatu yang dia menangkan atau dia capai dengan usahanya sendiri. Namun begitu, oleh karena imannya, Nuh berada dalam posisi untuk menerima kasih karunia Allah. 4 alasan untuk kebaikan ilahi terhadap Nuh. Yang pertama, Nuh adalah orang yang benar di ayat 9. Allah melihat dalam diri Nuh kualitas karakter yang berbeda dari dunia yang jahat. Hidupnya diukur dengan standar Tuhan. Yang kedua, Nuh sempurna atau tidak bercacat di dalam generasinya di ayat 9. Mengacukan Nuh sebagai tidak bercela tidak berarti bahwa dia tidak berdosa. Berarti Nuh memperlakukan orang dengan adil. Kata itu memiliki pemikiran yang bulat, seimbang. Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa kebenaran membutuhkan sikap dan tindakan yang tepat terhadap Allah dan manusia. Dan ini diperlihatkan dalam kehidupan Nuh. Nuh menunjukkan keadilan atau kebenaran dan hidup dengan rendah hati bersama Allah. Nuh adalah orang yang memiliki kejujuran moral dan integritas yang tinggi.
Nuh setia kepada Allah dan jujur dalam pergaulannya dengan sesama. Nuh hidup bergaul dengan Allah dengan mencerminkan jenis sikap dan gaya hidup yang akan mendatangkan kemuliaan kepada penciptanya. Berbeda dengan kejahatan yang sudah menyebar ke seluruh bumi. Implikasinya adalah bahwa mereka yang hidup tanpa Tuhan menjadi sesat. Yang ketiga, Nuh berjalan dengan Tuhan. Secara harfiah, dengan Tuhan dia berjalan ke sana kemari. Persekutuan pribadi dengan Tuhan adalah sumber kehidupan Nuh yang benar dan sempurna. Yang keempat, Nuh menjadi ayah dari 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet di ayat 10. Mengapa anak-anak ini harus disebutkan di sini padahal mereka sudah diperkenalkan di ayat 32 pasal 5. Di sini mereka dinamai sehubungan dengan kesalehan Nuh. Mungkin Nuh sudah berhasil mewariskan semangat rohaninya kepada anak-anaknya. Nuh adalah ayah rohani dan jasmani mereka. Nanti kita lanjutkan di pelajaran berikut.